Nanoteknologi adalah ilmu atau teknologi yang mempelajari suatu objek yang ukurannya sangat kecil atau sepersemiliar meter. Nanoteknologi merupakan teknologi yang melibatkan atom dan molekul dengan ukuran lebih kecil dari 1000 nanometer. Nanoteknologi dapat didefinisikan sebagai aplikasi nanosains dalam berbagai bidang kehidupan sebagai rekayasa dalam pembuatan material, fungsional, maupun piranti dalam skala nanometer. Jadi yang pertama ada nanoteknologi di bidang lingkungan. Nanoteknologi dianggap sebagai teknologi yang berperan penting dalam pembentukan serta solusi pembentukan efektif bagi sejumlah masalah lingkungan. Contoh penerapan nanoteknologi di bidang lingkungan diantaranya yang pertama, nanopartikel digunakan sebagai bahan fotokalisis sehingga mampu mengoksidasi polutan organik menjadi bahan yang tidak beracun. Yang kedua, penggunaan nanomaterial sebagai bahan remediasi yakni menghilangkan dan menetralisir kontaminan air. Yang ketiga, dengan nanomaterial yang berukuran kecil, maka dapat digunakan untuk mendeteksi kontaminan yang sangat sensitif. Yang keempat, bioplastik dari limbah pertanian. Yang kelima, biofoam dari atau busa biodegradable. Yang kelima, nano biopestisida cair. Yang keenam, mesin nano untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Selanjutnya ada manfaat nanoteknologi di bidang lingkungan diantaranya pemurnian air, yang kedua deteksi penyakit jadi lebih mudah, kendaraan jadi lebih canggih, hemat bahan bakar, peralatan olahraga jadi lebih berkualitas, dan barang elektronik jadi lebih hemat energi. Bidang pertanian. Pada bidang pertanian, nanoteknologi digunakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman, kualitas produk, penerimaan konsumen, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Adapun contoh penerapan nanoteknologi pada bidang pertanian antara lain yaitu yang pertama ada sebagai identifikasi sistem untuk melacak bahan atau hasil ternak dan tanaman dari bahan asal hingga konsumsi. Yang kedua ada sistem terintegrasi untuk penginderaan, monitoring, dan intervensi respon aktif untuk produksi tanaman dan ternak. Yang ketiga ada sistem lapang pintar atau smart farming system untuk mendeteksi, mengetahui lokasi, melaporkan, dan pemberian air secara langsung. Yang keempat ada partikel dalam skala nano pada pupuk untuk mendapatkan hasil pertanian yang lebih baik secara kualitas maupun kuantitas. Ada nanoteknologi di bidang elektronika. Tujuan utama aplikasi nanoteknologi di bidang elektronika adalah meningkatkan tenaga, kapasitas, dan kecepatan alat beberapa kali lipat dari yang ada sekarang ini. Berikut contoh penerapan nanoteknologi pada bidang elektronika. Yang pertama, penggunaan tabung nanokarbon sebagai transistor pada prosesor komputer agar memiliki arus yang lebih kuat. Yang kedua, pemanfaatan nanodot atau titik nano berbasis nikel sebagai memori komputer agar kapasitas penyimpanan lebih besar. Yang ketiga, nanoteknologi telah meningkatkan kemampuan dan kinerja komponen handphone seperti IC, layar display, memori, antena, baterai, dan sebagainya. Yang keempat ada bidang militer. Dalam teknologi nanoteknologi ini dapat dimanfaatkan sebagai lempreng microchannel, digunakan sebagai sistem penginderaan di malam hari dan sistem sensor suhu yang digunakan oleh tentara, pilot pesawat terbang, dan pesawat terbang tanpa awak. Yang kedua ada penggunaan nanomaterial sebagai sensor dalam deteksi senjata kimia dan biologi serta menciptakan material pertahanan tingkat tinggi. Yang ketiga menghasilkan rompi anti peluru, helm, dan perlindungan tubuh lainnya yang lebih kuat dan mampu menahan penetrasi proyektil yang lebih besar. Ada bidang otomotif. Bidang otomotif menjadi salah satu bidang yang turut andil dalam mengaplikasikan nanoteknologi. Adapun contoh penerapan nanoteknologi dalam bidang otomotif sebagai berikut. Yang pertama ada nanopartikel yang digunakan sebagai pelapisan pada badan mobil agar lebih tahan terhadap goresan dan memberikan kesan kecemerlang yang lama terhadap mobil. Yang kedua ada penggunaan nanopartikel pada pendingin mesin agar memberikan thermal konduktivitas yang lebih besar sehingga transfer panas akan lebih baik. Yang keenam dalam bidang konveksi. Nanoteknologi dapat dimanfaatkan dalam bidang industri konveksi, di mana nanomaterial dapat diaplikasikan sebagai bahan pakaian. Contohnya seperti filamen nanosilikon sebagai pelapis bahan kain pada serat polyester agar bahan tersebut dapat tahan terhadap air. Yang kedua, nanofiber yang memiliki daya serap air yang baik sehingga breathable dan water repellent digunakan sebagai bahan pakaian sehingga memberikan sifat daya tahan air dan daya
daya tahan kotor. Yang ketiga adalah silver nanopartikel digabungkan dengan titanium dioxide pada serat pakaian sehingga menghasilkan pakaian yang anti bau dan antibakteri. Yang keempat, mampu untuk menghantarkan listrik. Penerapan nanoteknologi dalam bidang farmasi yang pertama adalah nanopartikel obat. Nanoteknologi digunakan untuk menciptakan nanopartikel obat yang memiliki ukuran sangat kecil. Ini meningkatkan kelarutan dan daya serap dalam tubuh, memungkinkan penggunaan dosis yang lebih kecil dengan efek terapeutik yang sama. Yang kedua, nanoteknologi dalam pengiriman obat. Sistem pengiriman obat berbasis nanopartikel dapat meningkatkan target obat ke daerah yang spesifik dalam tubuh, mengurangi efek samping, dan meningkatkan efektivitas pengobatan. Misalnya, liposom dan nanopartikel polimer dapat membawa obat langsung ke sel-sel kanker. Yang ketiga adalah nanoteknologi untuk vaksin. Nanoteknologi digunakan untuk merancang vaksin yang lebih efektif. Partikel nanopori, nanopartikel multivalen, atau nanogel dapat meningkatkan efisiensi pengiriman antigen, meningkatkan respons imun, dan memperpanjang durasi perlindungan. Yang keempat, sensor nanoteknologi untuk diagnostik. Pengembangan sensor nanoteknologi telah memungkinkan penciptaan alat diagnostik yang lebih akurat dan cepat. Sensor nanopartikel dapat mendeteksi biomarker penyakit dalam darah atau cairan tubuh lainnya dengan tingkat sensitivitas yang tinggi. Yang kelima, nanoteknologi dalam terapi gen. Nanopartikel dapat digunakan sebagai kendaraan untuk mengirimkan materi genetik ke dalam sel dengan lebih efisien. Ini memungkinkan terapi gen yang ditargetkan untuk mengatasi penyakit genetik atau mengubah ekspresi gen tertentu. Yang keenam adalah nanoteknologi untuk pengiriman RNA. Pemanfaatan nanoteknologi dalam pengiriman RNA seperti RNAi atau intervensi RNA memungkinkan penekanan ekspresi gen tertentu dalam sel ini dapat digunakan untuk mengobati penyakit yang terkait dengan regulasi gen yang tidak normal. Yang ketujuh adalah nanoteknologi dalam pembuatan obat antibiotik. Nanoteknologi membantu meningkatkan efektivitas antibiotik dengan menyusun partikel obat yang menembus dinding sel bakteri atau membawa obat langsung ke situs infeksi. Yang kedelapan, nanoteknologi untuk pengiriman narkotika. Nanoteknologi memungkinkan pengembangan sistem pengiriman obat narkotika yang dapat dikontrol, meningkatkan ketepatan dosis, mengurangi efek samping, dan meningkatkan kepatuhan pasien. Yang kesembilan adalah nanoformulasi dalam pembuatan sediaan obat. Penggunaan nanoteknologi dalam formulasi farmasi memungkinkan penciptaan sediaan obat yang lebih stabil, meningkatkan kelarutan, dan meningkatkan bioavailabilitas obat.